Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma min kulli 'ainin lamma. Alhamdulillah, ikhwafillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita berada dalam majelis ilmu, majelis zikir, dan semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan andai kata ada saudara kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Andai kata ada saudara kita yang diberikan urusan atau kesusahan, semoga Allah mudahkan urusannya. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah tentang kehalalan makanan, ya, atau kisah makan buah apel, ya, pada waktu itu. Ada kisah seorang laki yang soleh bernama Thabit bin Ibrahim, ya, sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Tiba-tiba dia melihat sebuah apel jatuh keluar pagar sebuah kebun buah-buahan. Melihat apel yang merah ranum itu tergeletak di tanah membuat dia ingin, ya, memakannya, ya. Apalagi hari yang itu panas dan kehausan. Maka tanpa berpikir panjang dipungut dimakanlah buah itu dengan lezat, ya. Tetapi baru sampai setengahnya dia makan teringat bahwasanya buah itu bukan miliknya dan dia belum mendapat izin dari pemiliknya. Maka ia segera pergi ke dalam kebun buah-buahan itu menemui pemiliknya agar dihalalkan, ya. Dan bertemulah dia dengan seorang laki. Langsung dia mengatakan, "Aku sudah makan setengah dari buah apel ini. Aku berharap Anda menghalalkannya." Orang itu menjawab, "Aku bukan pemilik kebun ini. Aku adalah pembantunya yang ditugaskan menjaga dan mengurus kebunnya." Akhirnya dengan nada menyesal, Thabit bin Ibrahim bertanya lagi, "Di mana rumah pemiliknya? Aku akan menemuinya dan meminta agar dihalalkan apel yang telah kumakan ini." Akhirnya diberitahu dan perjalanannya itu ditempuh dengan sehari semalam, Masya Allah. Ya, sehari semalam, jauh sekali. Akhirnya Thabit bin Ibrahim bertekad akan pergi menemui pemilik kebun itu, ya. Kata orang, "Tidak mengapa, walaupun jauh, aku akan tetap pergi menemuinya, ya. Aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku karena tanpa izin pemiliknya." Bukankah Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita melalui sabdanya, "Siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih layak menjadi umpan api neraka." Disampaikan seperti itu, Masya Allah. Akhirnya Thabit bin Ibrahim pergi juga ke rumah pemilik kebun itu. Sampai tiba di sana diketuklah pintu, ya, dan dia memberikan salam. "Wahai Tuan yang pemurah, saya sudah terlanjur makan setengah dari buah apel Tuan yang jatuh keluar kebun Tuan. Karena itu, maukah Tuan menghalalkan apa yang sudah aku makan itu?" Ya, akhirnya laki tua itu mengamati dengan cermat, dilihat, ya. Lalu dia tidak berkata, ya. Lalu dia berkata tiba-tiba, "Tidak." Ya. Padahal cuma setengah apel yang mengatakan, "Tidak. Aku tidak boleh menghalalkannya kecuali dengan satu syarat." Ya. Akhirnya Thabit bin Ibrahim merasa khawatir dengan syarat itu karena takut tidak bisa memenuhinya, ya. Kemudian disampaikan, ya, "Apa syaratnya Tuhan?" Ya, "Engkau harus menikahi putriku." Akhirnya Thabit bin Ibrahim tidak memahami apa maksud dari laki-laki itu, ya. "Apakah karena hanya aku makan setengah buah apelmu yang keluar dari kebunmu, aku harus menikahi putrimu?" kata Thabit tadi. Ya. Pemilik kebun tadi tidak memperdulikannya, ya. Akhirnya dia mengatakan lagi, "Sebelum pernikahan dimulai, engkau harus tahu
Dulu harus tahu dulu kekurangan putriku. Dia seorang yang buta, bisu dan tuli. Lebih dari itu, ia juga seorang yang lumpuh. Jadi dia katakan putrinya itu buta, bisu, tuli, lumpuh lagi. Akhirnya Sabit Ibrahim terkejut. Waduh, dikasih kayak gini saya gini. Kemudian pemilik kebun menyatakan, selain syarat itu aku tidak akan menghalalkan apa yang telah kau makan. Ya. Akhirnya karena dia minta kehalalan harta itu tadi, apel itu tadi, dia mengatakan siap. Ya. Ya. Maka pernikahan pun dilaksanakan. Ya. Dan sewaktu Sabit hendak masuk kamar, ya dia berpikir akan tetap mengucapkan salam. Jadi walaupun tuli, ya bisu, buta, dia akan mengucapkan salam karena baru ketemu. Ya, akhirnya mengucapkan salam. Tiba-tiba, ya karena apa? Salam itu andai kata yang tuli tadi nggak bisa menjawab, malaikat yang akan menjawab. Ya, assalamualaikum. Ya. Tak disangka ternyata wanita yang tadi di hadapannya itu, yang sudah menjadi istrinya itu, menjawab salamnya dengan baik. Ya. Dan ketika Sabit menghampiri wanita itu, dia mengulurkan tangannya untuk menyambut tangannya. Ya. Terkejut, kok bisa menjawab salam, kok bisa mengulurkan tangan. Ya. Akhirnya Sabit tadi heran, ya kok bisa seperti ini. Kata ayahnya dia wanita tuli dan bisu, tetapi ternyata dia menyambut salamnya dengan baik. Jika demikian, berarti wanita yang ada di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ya. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh, ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangan dengan mesra pula. Ya. Akhirnya Sabit bertanya, kenapa ayahnya mengatakan seperti itu? Ya. Ya, akhirnya wanita itu menjawab, ayahku benar, karena aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah. Insyaallah. Kemudian bertanya lagi, ayahmu juga mengatakan bahwa engkau tuli, mengapa? Ya, wanita itu menjawab, ayahku benar, karena aku tidak pernah mau mendengar berita dan cerita orang yang tidak membuat ridho Allah. Ya, jadi dia menghindari gunjingan, gosip dan lain sebagainya, yang itu tidak ada keridhaan Allah. Ya, ayahku juga mengatakan kepadamu bahwa aku bisu dan lumpuh, bukan? Ya, kata wanita tadi itu. Ya, akhirnya Sabit mengangguk. Ya. Aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah Ta'ala saja. Ya, jadi lisannya hanya digunakan untuk menyebut asmanya Allah. Aku juga dikatakan lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang menimbulkan kegusaran Allah Ta'ala. Jadi menimbulkan ketidakridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akhirnya terjadi Sabit bin Ibrahim itu merasa bahagia, ternyata wanita yang dihadapannya adalah wanita yang solihah. Ya. Dan ketika dilihat wajahnya, ya Masya Allah, juga wanita yang cantik, ya seperti itu. Jadi khafil dirahmati Allah. Tidak lama kemudian dia juga dikaruniai seorang putra yang ilmunya memancarkan hikmah ke seluruh penjuru dunia. Ya, beliau adalah siapa? Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Ya, bin Thabit. Ya. Jadi ternyata dari orang tua tadi, ya kedua orang tuanya tadi yang menjaga kehalalan harta, lahirlah seorang ulama, ya seorang imam, ya yaitu Imam Abu Hanifah yang Masya Allah ilmunya sampai mendunia. Ya. Jadi seperti itulah memang dianjurkan dalam Islam kita untuk menjaga apa? Kehalalan harta. Ya. Jadi seperti itu. Karena itu pengaruh juga untuk anak keturunan kita. Ya. Pengaruh juga untuk mungkin keberkahan kita. Pengaruh juga untuk jasad kita. Dan pengaruh juga untuk yang lain-lainnya dalam kehidupan kita. Dan pengaruh juga untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada orang yang terhalang dari sholat malam karena mungkin dia
paginya naudzubillah makan harta haram, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, terutama sengaja apalagi ya. Kadang seorang sulit untuk membaca Al-Qur'an karena mungkin pernah makan harta haram, bahkan sering, sehingga terhalang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin hartanya melimpah ini dan itu, tapi karena ada harta haramnya, bisa jadi dia tidak merasa cukup dengan pemberian Allah yang begitu banyaknya itu ya. Jadi oleh karena itu kita berusaha mencari harta yang halal untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bahagia di dunia dan di akhirat ya. Alhamdulillah